Metro kini kembali pemirsa dengan informasi jelang Pilkada serentak. Ini semakin mendekati hari pelaksanaan Pilkada, persiapan logistik menjadi salah satu perhatian utama pihak penyelenggara. Kita akan bersama-sama memantau sibuknya persiapan logistik di 3 daerah bersama dengan 3 tim liputan Metro TV. Ada Risti Ayu di Medan, kemudian Nadia Atmaji di Palembang, dan Egit Hapsari di Makassar. Kita ke Medan terlebih dahulu. Risti, sudah sejauh mana persiapan logistik di KPU Medan? Adakah kendala? Maria, sampai saat ini yang kami pantau persiapan logistik di KPU Medan yang berlangsung di gudang Bandara Polonia Medan tidak ada kendala karena memang sesuai jadwal tanggal 29 sampai 27 November ini KPU Medan telah menyelesaikan tahapan penyortiran sekaligus pelipatan surat suara yang dilaksanakan di gudang Bandara Polonia Medan, dan dari sekitar 100-an relawan pelipat suara ini dan dari 2.036.135 lembar surat suara yang diterima KPU Medan ditemukan sedikitnya ada 928 lembar surat suara yang rusak, dan ini pun jumlahnya masih kurang 4 lembar surat suara. Dan adapun kategori surat suara rusak yang diterima KPU Medan adalah kondisi kertas surat suara ini tidak utuh alias ada bagian yang terpotong atau sobek, lalu warnanya juga buram dan bernoda, bahkan ditemukan ada surat suara yang berlubang. Dan dari hasil penyortiran ini pun juga telah disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian diproses penggantian surat suara rusak ke perusahaan pemenang tender yakni PT Pegagan Selaras, dan diharapkan penggantian surat suara rusak ini sudah diterima sebelum tanggal 4 karena sesuai jadwal tanggal 4 sampai 1 karena sesuai jadwal tanggal 1 sampai 4 Desember ini sudah mulai pengemasan atau pemaketan logistik sampai akhirnya nanti tanggal 6 dan tanggal 8 sudah mulai didistribusikan ke tingkat PPK dan PPS. Dan masih terkait jelang pelaksanaan Pilkada di Kota Medan ini, Maria, Polresta Medan pun juga membentuk tim khusus pengamanan Pilkada yang terdiri dari 45 personil dengan fokus pengamanannya yakni adalah patroli untuk mengantisipasi kekacauan atau dinamika lapangan saat pelaksanaan Pilkada, terutama di titik-titik rawan, terutama pada saat penghitungan surat suara pada siang hari. Dan di luar tim khusus ini, Polresta Medan juga menurunkan hampir 2.000 personil yang akan disebar di 3.046 TPS di 21 kecamatan di Kota Medan. Dengan jumlah personil yang terbatas ini, Polresta Medan akan menerapkan sistem pengamanan 2 personil untuk 5 TPS. Maria. Baik, dari Medan kita bergeser ke Palembang bersama Nadia Atmaji. Nadia, apakah masih ada logistik yang kurang yang diterima oleh KPU Rejang Lebong sejauh ini? Maria, hingga saat ini KPU Kabupaten Rejang Lebong telah menerima 612 bilik suara berbahan kardus yang melengkapi bilik suara yang telah dimiliki oleh KPU ini, yakni berbahan besi yang sebelumnya pernah digunakan dalam Pilpres dan juga Pileg. Maka total ada 2016 bilik suara yang digunakan dalam Pilkada kali ini untuk memilih calon gubernur di Bengkulu dan juga calon bupati di Rejang Lebong. Dan untuk bilik suara berbahan kardus ini rencananya hanya akan dipakai 1 kali saja. Selain dari bilik suara berbahan kardus, ada pun juga logistik lainnya yang telah diterima, yakni ada lebih dari 1.000 botol tinta sidik jari, ada juga sertifikat dan template, kemudian ada kartu pengenal untuk panitia pemungutan suara, dan juga ada beberapa hal lain seperti yang paling penting ini ada 200.000 surat suara yang selanjutnya akan langsung dilakukan penyortiran dan juga pelipatan. Dan seluruh distribusi ini akan dilakukan setelah seluruh logistik lengkap, yakni 2 hari sebelum pemungutan suara, yang mana distribusi ini dilakukan ke 156 desa, yang mana di dalamnya ada 504 tempat pemungutan suara. Dan nantinya akan juga dilakukan pengamanan oleh anggota kepolisian saat distribusi ini, utamanya ke 15 daerah terpencil yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Demikian Maria, kembali ke studio. Baik, dari Palembang kita masih memiliki satu informasi lagi dari Makassar, ada Egit Hapsari di sana. Kabarnya ada sidang kode etik 3 Panwaslu ya. Apa hasilnya sejauh ini, Egit, dan bagaimana tindak lanjutnya? Ya Maria, dari sidang etik yang menyidang 3 anggota Panwaslu tersebut diperoleh sejumlah keterangan baik dari pihak terlapor, pihak pelapor maupun dari saksi kedua belah pihak. Dan nantinya keterangan dari ketiga pihak inilah yang akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Pusat yang berada di Jakarta. Dan nantinya DKPP inilah yang berhak untuk menjatuhkan keputusan terhadap ketiga Panwaslu Kabupaten Maros yang diduga telah melanggar kode etik tersebut.
tersebut. Berikut adalah kutipan pernyataan dari salah satu tim pemeriksa daerah pada sidang kode etik. Kami di sini tidak kemudian pada posisi mau mengambil keputusan atau menjatuhkan hukuman atau memberikan rehabilitasi, tetapi fakta-fakta ini kemudian kami akan sampaikan ke majelis, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta untuk segera melaksanakan pleno berdasarkan fakta yang kami sampaikan. Dan selanjutnya Ada 3 orang anggota Panwaslu Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menjalani sidang kode etik tersebut, yakni ada Ketua Panwaslu Kabupaten Maros dan juga ada 2 orang anggota Panwaslu Kabupaten Maros dengan nama Haruna Yusuf selaku Ketua, lalu ada Hasmaniar dan Satriawan selaku anggota dari Panwaslu Kabupaten Maros. Dan ketiganya ini diduga telah melanggar kode etik dan pihak pelapor menilai bahwa tindakan dari anggota Panwaslu tersebut dianggap tidak netral karena telah mengabaikan salah satu laporan dari salah satu tim pasangan calon yang bertarung dalam pilkada nanti, yakni dari calon bupati dan wakil bupatinya. Dan tindakan dari Panwaslu yang telah mengabaikan laporan tentang kampanye hitam ini dianggap tidak netral dan juga telah merugikan pasangan calon lainnya. Dan memang nantinya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini, Maria, ada 3 pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada serentak 9 Desember nanti, termasuk pasangan incumbent atau petahana. Untuk sementara demikian, Maria dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke Anda. Baik, itulah tadi 3 informasi langsung jelang pilkada serentak. Ada Egit Hapsari di Makassar, sebelumnya Nadia Atmaji di Palembang, dan Risti Ayu di Medan. Terima kasih teman-teman.